Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Matus Firmansyah. Saya guru IPA dari SMP Muhammadiyah 5 Surabaya. Berikut akan saya tampilkan hasil pembuatan media pembelajaran interaktif menggunakan Smart Apps Creator yang digelar oleh Sami Sanov. Dan pada kesempatan kali ini saya membuat media dalam topik cermin cekung. Berikut adalah tampilan dari Smart Apps Creator yang telah saya buat medianya, dan berikut adalah tampilan dari hasil file yang telah saya buat dalam bentuk Android, yaitu cermin cekung, dan file exe dalam cermin cekung. Jadi ada dua jenis hasil pembuatan media pembelajaran dalam bentuk aplikasi Android dan aplikasi yang dapat diputar di komputer atau laptop. Nah, berikutnya akan saya tampilkan bagaimana tombol-tombol yang telah saya buat di media pembelajaran interaktif ini berfungsi dengan baik. Nah, berikutnya akan saya preview dahulu untuk halaman di depan media pembelajaran IPA interaktif ini. Nah, berikut ada tampilan depan. Nah, di tampilan kedua, halaman yang kedua ini adalah informasi mengenai topik dan tombol play, serta ada dua tombol musik di sini, satu yang berbunyi dan satu yang mati. Ketika saya klik tombol yang mati, suara background dari media ini akan berhenti. Nah, lalu kita akan ke tombol play, akan menuju ke halaman menu utama. Di sini terdiri dari beberapa tombol, yaitu tombol kompetensi, tombol materi, tombol video, tombol kuis, dan tombol pengembang, beserta dengan topik materi yang saya buat pada media kali ini, yaitu mengenai cermin cekung. Kita klik tombol kompetensi, akan menuju ke halaman kompetensi. Pada halaman ini akan menginformasikan kepada peserta didik mengenai kompetensi dasar, yaitu menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya. Adapun tujuan pembelajaran pada media kali ini, diharapkan peserta didik dapat melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung, menganalisis keterkaitan antara titik fokus, jarak benda, jarak bayangan pada cermin cekung, serta peserta didik diharapkan mengukur jarak fokus cermin cekung, dan peserta didik mampu menentukan letak bayangan dan sifat bayangan pada cermin cekung. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memberikan contoh alat dalam kehidupan sehari-hari terkait prinsip cermin cekung. Kita klik tombol home, akan menuju ke halaman menu utama. Nah, berikut kita akan tombol klik untuk materi, akan menuju ke halaman awal materi. Pada halaman awal materi, saya membuat materi dalam bentuk teks. Tampilannya bisa dilihat seperti ini. Di sini menginformasikan mengenai apa itu cermin cekung, apa itu sifat dari cermin cekung, dan apa saja sifat bayangan dalam cermin cekung, beserta dengan persamaan matematis yang menunjukkan hubungan jarak fokus, benda, dan jarak bayangan seperti yang tampil di depan layar. Kita tombol next. Berikutnya akan menuju ke materi halaman kedua, yaitu mengenai ada gambar langkah-langkah melukis bayangan. Ketika saya klik atau peserta didik nanti mengklik gambar langkah 1, akan menunjukkan informasi penjelasan mengenai langkah menulis bayangan pada cermin cekung yang pertama. Dan ketika saya klik gambar langkah yang kedua, akan muncul informasi penjelas langkah kedua pada cermin cekung. Dan ketika peserta didik mengklik langkah yang ketiga, gambar langkah yang ketiga, akan menunjukkan disertai dengan info penjelas pada teks bubble seperti langkah ketiga.
Dan ketika diklik gambar langkah keempat, akan muncul penjelasan bubble penjelas pada langkah keempat melukis bayangan pada cermin cekung. Ketika saya klik kembali, bubble langkah 1 akan hilang, langkah bubble yang kedua akan juga hilang, bubble yang ketiga langkah juga akan hilang, dan bubble yang keempat juga akan hilang. Berfungsi dengan baik untuk penjelasan materi menggunakan gambar beserta dengan info penjelas berupa bubble penjelasannya. Ketika saya klik next, akan muncul materi halaman yang ketiga, yaitu menginformasikan kepada peserta didik mengenai tabel posisi benda, sifat bayangan, dan letak bayangan pada cermin cekung. Di sini saya menggunakan insert media untuk menunjukkan materi pada bentuk tabel seperti ini. Dan berikutnya, ketika saya klik next, akan menuju ke halaman penjelasan mengenai info dari tabel yang saya kemas dalam bentuk teks. Dan berikutnya, next akan saya klik, akan muncul halaman materi yang terakhir, yaitu mengenai manfaat cermin cekung dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, ketika saya akan klik tombol home, akan kembali ke menu utama. Lalu di sini saya akan klik tombol video dan saya mengambil dua video. Yang pertama, video akan menjelaskan mengenai langkah-langkah melukis bayangan dalam bentuk video yang saya ambil dari YouTube, dan video yang kedua akan menjelaskan mengenai beberapa penyelesaian soal-soal dalam materi topik cermin cekung. Kita akan lihat beberapa saat kemudian. Kita klik tombol video, kita klik tombol video yang telah saya download dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video part 2 ya dari video saya sebelumnya tentang cermin cekung. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara melukis pembentukan bayangan pada cermin cekung. Jadi di video ini kalian akan lihat bagaimana sih proses pembentukan bayangan jika ada sebuah benda yang diletakkan di depan cermin cekung, baik itu ketika. Nah, ketika saya klik next, akan menuju ke tampilan video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda? Insyaallah semua sehat ya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk kita melanjutkan pelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan pada cermin cekung. Pada video sebelumnya kita telah belajar. Nah, berikutnya saya lanjutkan. Ketika saya klik tombol home, akan menuju ke halaman menu utama, dan kita peserta didik dapat melakukan konfirmasi dari hasil belajarnya menggunakan media ini melalui tombol quiz. Di klik tombol quiz akan menuju ke halaman pertama quiz. Nah, di sini menginformasikan bahwa peserta didik dapat mengikuti atau mengerjakan kuis untuk mengetahui kemampuan belajar setelah belajar dengan menggunakan media ini. Dan ketika diklik tombol selamat mengerjakan, akan menuju ke soal yang pertama. Pada kuis kali ini saya membuat 5 soal, 4 soal dalam bentuk pilihan ganda dan 1 soal dalam bentuk drag untuk menuju ke kotak jawaban yang benar. Berikut akan saya klik selamat mengerjakan, akan menuju ke soal yang pertama. Nah, di sini untuk jawaban yang salah akan berbunyi jawaban salah seperti yang saya lakukan pada kali ini. Untuk tombol pilihan jawaban B juga salah, berbunyi seperti ini. Dan tombol D berbunyi seperti ini jika jawabannya salah. Dan jika jawaban benar untuk tombol pilihan ganda C, akan berbunyi jawaban benar dan akan diikuti penambahan skor di sini pada bagian ini, dan akan muncul bintang 3 dan soal berikut. Kita akan coba.
Baik, berikutnya ketika saya klik tombol soal berikutnya akan menuju ke soal yang kedua. Terlihat pada skor yang soal pertama 20. Jadi setiap soal saya beri skor 20. Kita klik tombol soal berikutnya akan menuju ke soal yang kedua. Sama seperti soal yang pertama, tombol A, B, D adalah tombol untuk jawaban yang salah. Kita buktikan. Dan tombol pilihan jawaban yang C akan menunjukkan jawaban yang benar dengan disertai bunyi jawaban benar dan penambahan skor serta munculnya bintang 3 dan tombol soal berikutnya. Baik, berfungsi dengan baik. Kita ke tombol soal berikut, ke soal nomor 3. Di sini skornya tetap bertambah ya, 40 karena dua soal jawabannya benar. Seperti soal nomor 1 dan 2, soal nomor 3 juga sama. Dan ketika diklik tombol C jawaban benar akan berbunyi jawaban benar dan skor yang di sini akan bertambah serta dimunculkan gambar bintang 3 dan tombol soal berikut. Ya, soalnya skornya bertambah jadi 60 dan tombol soal berikut akan menuju ke soal yang keempat. Hampir sama seperti tadi. Skor juga 60. Kita langsung ke jawaban yang benar ya. Nah, bertambah 80. Kita ke soal berikutnya. Nah, ini adalah soal drag. Saya menanyakan kepada peserta didik manakah alat-alat yang menerapkan prinsip cermin cekung. Di sini jawabannya adalah alat pada kedokteran gigi. Ketika saya masukkan ke dalam kotak jawaban putih akan bertambah skornya dan muncul soal berikutnya. Nah, tapi ketika saya drag gambar kamera, jawaban akan salah. Begitu juga dengan gambar-gambar yang lainnya. Kita ke soal berikut. Kepada link halaman kuis yang terakhir menginformasikan kepada peserta didik soal skor yang telah dicapai, dan bila peserta didik ingin mengulangi kembali soal berikutnya, soal yang ada di media ini, bisa klik tombol ulangi dan skor akan reset ke angka 0. Nah, berfungsi dengan baik. Kita ke tombol home akan menuju ke menu utama kembali, dan kita terakhir ke tombol pengembang menginformasikan data diri saya yang telah saya buat. Ada foto, nomor HP, email, serta nama dan instansi saya bekerja. Baik, ketika saya tombol klik home akan kembali ke halaman menu utama. Demikian hasil dari pembuatan media pembelajaran interaktif menggunakan Smart Apps Creator 3. Terima kasih, sampai berjumpa dengan diklat-diklat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.